Om Swastiastu, salam budaya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari S1 Kebidanan bersama dengan teman saya, satu kelompok saya, Isyani Tamar Merambal Meha. Di sini kami dari Stikes Binasara Bali, Prodi S1 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tulang panggul dan juga kepala janin. Di mana di sini saya akan menjelaskan step by step ya. Di sini tulang panggul itu terbagi atas 4 bagian ya, terbentuk atas 4 bagian di mana ada 2 tulang paha atau osae, kemudian ada tulang pelangkah atau os sacrum, dan juga adanya oskosigus ya, atau tulang pungging namanya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang osae. Osae ini ada ilium ya. Ini tulang ilium atau tulang usus, di mana usus menopangnya di tulang ini nih. Kemudian adanya crista iliaca. Crista iliaca itu yang menebal nih, yang menebal dan yang kumpul disebut dengan crista iliaca. Kemudian di depan crista iliaca adanya spina iliaca anterior posterior. Dan juga ada yang bagian bawah ada namanya spina iliaca posterior anterior inferior. Kemudian ada linea terminalis atau PAP ya. Ini tulang PAP. Bisa dilihat sini. Ini namanya tulang atas panggul ya. Atau linea terminalis namanya. Kemudian ada namanya os ischium atau tulang duduk. Tulang duduk ada ischium, di mana ada ini namanya ischium ya. Ischium ini. Kemudian adanya ischiadica, tulang yang menonjol. Bisa dilihat di sini. Ini tulang menonjol, bisa lihat ya tangan saya, ischiadica ini. Os ischiadica. Kalau tubuh menopang, tulang duduknya itu disebut dengan tuber ischiadicum. Kemudian ada namanya os pubis atau tulang kemaluan. Ini os pubis ya. Ini os pubis, dan juga adanya symphysis pubica di sini. Lalu kemudian ada os sacrum. Os sacrum di sini. Di sini os sacrum ya. Kemudian di sini ada namanya promontorium, tulang promontorium, dan juga di sini adanya oskosigus, tulang oskosigus bagian bawah. Ya, ini oskosigus ini dia itu bisa elastis, ya, bisa elastis. Kalau karena saat PAP kepala janin menekan di bagian oskosigus ini, dia akan mengikuti kepala janinnya. Kalau misalnya dia keras, itu bisa diakibatkan karena beberapa faktor. Mungkin saja sewaktu kecil dia bisa karena cedera, adanya kecelakaan dia cedera sehingga ini menjadi keras. Kemudian jenis-jenis dari kepala panggul sendiri itu ada 4 jenis. Ada yang gynecoid, ada yang android, ada yang anthropoid, dan platypeloid ya. Itu untuk tulang panggul. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang kepala janin. Di sini kepala janin saya akan mulai dari yang bagian muka. Di sini ada yang tulang hidung ya. Hidung itu disebut dengan os nalis, os nasalis. Di sini os nasalis. Kemudian ada tulang pipi. Tulang pipi ini atau os zygomaticum. Kemudian ada rahang atas ya, rahang atas. Itu disebut dengan os maxillaris, maaf. Rahang teratas itu ada namanya os maxillaris. Kemudian ada yang bagian bawah itu namanya mandibularis. Itu bagian muka. Lalu kemudian ada yang bagian tengkorak. Ada yang bagian dahi disebut dengan os frontalis, itu terdapat 2 buah ya. Ada yang namanya tulang dahi yang disebut dengan frontalis, os frontalis. Kemudian ada tulang ubun-ubun, ada yang namanya os parietalis, ada 2 buah. Ada yang mayor dan ada yang minor atau posterior anterior. Kemudian ada tulang pelipis. Tulang pelipis atau os temporalis itu ada 2 buah, ya. Ada 2 sisi di sini, temporalis. Lalu kemudian ada tulang belakang kepala yang disebut dengan os occipitalis.
Kemudian ada sutura. Oke, ada yang saya akan menjelaskan tentang sutura. Sutura itu merupakan sela-sela di antara tulang yang ditutupi oleh membran. Oke, berfungsi juga agar kita mengetahui kepala janin. Saat kita VT kita mengetahui kepala janin. Lalu kemudian di sini ada namanya sutura, itu terbagi atas 4 jenis. Di sini bisa dilihat ada sutura sagittalis, ya, terletak di antara kedua parietal atau tulang ubun-ubun, ya. Ini namanya sagittalis. Kemudian ada coronalis, itu yang terletak di antara os frontal dan os parietal, ya. Ini frontal atau tulang tehi sama tulang ubun-ubun. Ini nih, coronalis namanya. Kemudian ada lamboidea, itu terletak di antara os occipital dan kedua frontal, ya. Occipital itu tulang belakang kepala sama kedua frontal atau tulang ubun-ubun. Seperti yang saya jelaskan kembali, tulang frontal itu kan ada terbagi atas dua, ada frontal mayor dan minor, tulang belakang kepala, ubun-ubun bagian ubun-ubun kecil sama ubun-ubun yang besar, ya. Di sini ada ubun-ubun yang besar sama tulang belakang kepala, itu ada namanya sutura, lamboidea namanya. Kemudian ada namanya sutura frontalis, ya. Seperti yang kita tahu, frontalis itu suturanya ada sekat di sini atau selah di antara dua ubun-ubun, itu namanya sutura frontalis. Kemudian ada ukuran melintang atau diameter, ya. Ada yang biparietal dan bitemporal. Yang biparietal itu 9 cm sampai 9,5 cm. Itu yang paling terbesar, diameter terbesar. Dan di sini ada bitemporal 8 cm. Biparietal, bitemporal 9 cm, 8 cm. Kemudian ada ukuran keliling atau circumferentia. Circumferentia ini ada yang besar, ada yang terbesar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Ada yang mulai dari berukuran 32 cm, 34 cm, dan 35 cm. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan saya mengenai tentang tulang panggul dan juga kepala janin. Mohon maaf, mungkin ada salah kata dari saya atau salah penerangan dari saya manusia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga dosen yang sudah menonton video ini. Saya dan kelompok saya bersama Isyani Pak Marmaram Bamaihan mengucapkan terima kasih. Saya tutup untuk presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya.